100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun berada. Terima kasih untuk Anda yang sampai dengan saat ini masih tetap setia di FM 100,5 MHz ya, baik itu melalui siaran serial ataupun melalui audio streaming di www.rri.co.id atau juga di aplikasi RRI Digital. Dan pendengar, selamat datang ya di program wawancara hari ini di Florata pagi ini ya. Dan pendengar, di sesi pertama ini kita akan bersama ya Bapak Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND, Bapak Ibrahim. Kita akan berbicara terkait sinergi pemerintah dan juga Satpol PP dalam mengamankan aset daerah Kabupaten ND. Nah pendengar, upaya menjaga dan juga mengamankan aset daerah merupakan bagian penting ya dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan juga bertanggung jawab. Nah, di Kabupaten ND sendiri, sinergi antara pemerintah daerah dan juga Satuan Polisi Pamong Praja menjadi salah satu kunci ya dalam memastikan aset-aset milik daerah tetap terjaga, tertib dan juga dimanfaatkan sesuai peruntukannya. Untuk membahas hal tersebut lebih jauh mengenai langkah-langkah strategis, kemudian tantangan di lapangan serta bentuk koordinasi yang dibangun dalam mengamankan aset daerah, hari ini kita sudah tersambung ya dengan Bapak Ibrahim, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND. Halo, selamat pagi Bapak. Selamat pagi, selamat pagi. Selamat beraktivitas ya Bapak, semangat selalu pagi hari ini dan juga hari-hari selanjutnya. Siap, selalu semangat. Oke. Nah Bapak, terkait dengan pengamanan aset ya baru-baru ini, ketika Bapak dilantik ya menjadi Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten ND oleh Bupati sempat ya menitipkan pesan ya untuk mengamankan aset-aset daerah nih Bapak. Nah, bagaimana Bapak melihat pentingnya pengamanan aset daerah bagi pembangunan di Kabupaten ND Bapak? Baik, terima kasih banyak atas kesempatan yang saya memberikan penjelasan. Jadi saya sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja ND memiliki strategis dalam penegakan peraturan daerah sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2023, yaitu menyelenggarakan ketertiban umum, ketertiban masyarakat, dan perlindungan masyarakat. Oke. Nah, dalam hal ini kami sebagai Polisi Pamong Praja menegaskan kepada seluruh masyarakat Kabupaten ND, baik masyarakat maupun instansi-instansi terkait dalam hal ini, penegakan aset. Ya kalau kita berbicara aset, nah semua ini aset di pemerintah ini, semuanya kita harus menjaga bersama sebenarnya. Okay. Nah ini menjaga bersama dalam artinya suatu aset yang berada, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Nah, suatu yang saya mau bahas di sini, aset yang tidak bergerak. Dalam hal ini mungkin aset itu ada lokasi-lokasi dalam ini, suatu lokasi tanah Pemda yang ada di Kabupaten ND, yang sementara marak sekarang, yang dipergunakan itu oleh masyarakat dalam hal ini. Nah ini yang kita perlu melakukan pendekatan persuasif pada masyarakat. Bahwa apa yang itu mereka lakukan dalam hal ini yang menempati di aset daerah ini harus memahami bahwa aset daerah itu haknya pemerintah, bukan haknya masyarakat yang menggunakan. Nah ini dalam hal ini kami berkoordinasi dengan dalam hal ini bagian aset daerah, dan kami meminta data-data hal ini, aset-aset mana yang masih dalam hal ini digunakan oleh masyarakat di Kabupaten ND, itu supaya kami bisa melakukan penertiban. Penertiban dalam hal ini menyampaikan kepada dalam hal ini masyarakat yang menggunakan lahan itu supaya bisa mengakui bahwa itu kepemilikan daerah. Nah itu yang pertama. Yang kedua, nah
aset-aset tersebut itu dalam hal ini pemerintah juga bisa melakukan istilahnya mungkin ada nanti ke depannya pemerintah akan membuat suatu ini program untuk masyarakat umumnya seperti apa nanti itu nanti kita akan dalam ini bisa melakukan hal itu. Oke. Intinya pemerintah dalam hal ini aset itu tetap kita amankan. Oke. Ya, ya, siap. Baik. Amankan saat ini, tapi untuk kepentingan masyarakat juga ya. Siap, siap. Oke, baik Bapak. Nah, bagaimana nih bentuk sinergi antara Satpol PP dengan pemerintah daerah dalam menjaga dan juga mengamankan aset daerah nih? Setelah mengamankan, apakah dilaporkan aset-aset apa saja ke pemerintah, Bapak? Nah, ini maksudnya dari Satpol PP ini itu dari segi pengamanannya. Nah, pengamanan aset ini. Dan kita harus berkolaborasi dengan instansi-instansi terkait. Instansi-instansi terkait dalam ini instansi yang ada di Kabupaten ND ini. Nah, harus memahami di mana aset-aset itu yang dalam hal ini sudah dalam pendaftaran masing-masing instansi harus dilaporkan pada Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, dalam koordinasi ini sebenarnya yang kita lakukan ini selama ini dari Polisi Pamung Praja berkoordinasi baik tingkat kelurahan, kecamatan, dari itu instansi-instansi terkaitnya dalam hal ini instansi teknis. Nah, mari sama-sama dalam hal ini kita bekerja sama sebenarnya. Nah, itu Polisi Pamung Praja ini dalam hal ini polisi daerah punya untuk mengamankan aset yang ada. Ya. Nah, seperti itu. Ya. Baik, Bapak. Nah, tadi Bapak menyebutkan bahwa ada instansi-instansi ya yang bekerja sama. Nah, instansi mana saja nih yang selama ini paling aktif bekerja sama dengan Satpol PP nih untuk mencegah penguasaan atau juga dalam mengamankan aset daerah nih, Bapak? Nah, dalam hal ini dan kami akan membangun koordinasi baik seluruh perangkat daerah, terutama aparat keamanan. Itu paling penting dengan kami itu berkoordinasi baik kepolisian, dari Dandim, dari satuan itu Brimob bersama dan seluruh yang ada di Indonesia yaitu angkatan laut, angkatan udara. Nah, ini sangat penting. Nah, ini strategisnya Kepolisian Pamung Praja berkoordinasi dengan baik dalam hal ini supaya kedepannya kami dalam hal ini tidak berjalan sendiri. Nah, ada istilah perangkat-perangkat inilah yang membantu kami untuk melaksanakan tugas di lapangan. Bila mana hal ini ya akan terjadi di lapangan, kami akan minta bantuan personil ini berkoordinasi dengan Forkompinda yang ada di Kabupaten ND. Baik, Bapak. Nah, apakah langkah konkret yang dilakukan Satpol PP untuk mencegah penguasaan atau penggunaan ilegal terhadap aset pemerintah nih, Bapak? Nah, langkah konkret dari kami dari Satuan Polisi Pamung Praja, yang pertama, seluruh aset kami pendataan semua dan kami melakukan dalam hal ini memberikan sosialisasi baik secara lisan maupun secara tertulis, berkoordinasi dengan instansi terkait. Dalam hal ini instansi-instansi terkait itu yang menyangkut dengan ada yang aset-aset kepemilikan itu dari dinas terkait itu, supaya kita melakukan bersama dalam hal ini menyampaikan kepada masyarakat yang dalam hal ini masih menggunakan aset daerah supaya kedepannya ya mereka juga bisa memahami hal ini sebenarnya. Itu langkah konkret kita. Nah, yang kedua dan kami bersinergi juga kepada berkoordinasi juga kepada aparat penegak hukum. Nah, bila mana hal ini terjadi terjadi hal-hal yang tidak mungkin dengan penegak hukum itu bisa kita berkoordinasi dengan baik. Baik, ya, Bapak. Nah, apakah ada tantangan khusus nih yang dihadapi Satpol PP dalam pengamanan aset daerah di Kabupaten ND, Bapak, selama ini? Nah, untuk tantangan khusus sebenarnya itu sebenarnya yang kita lihat selama ini kepada masyarakat itu kadang-kadang juga masyarakat tidak memahami. Memahami apa dan kami dalam hal ini sebagai Polisi Pamung Praja itu kami menyampaikan kepada masyarakat dalam hal ini baik yang menggunakan, yang sementara gunakan atau yang mau menempati di aset-aset yang tidak bergerak ini. Dan kami menyampaikan secara humanis pendekatan yang baik pada mereka. Dan di samping itu juga baik secara lisan maupun secara tertulis. Nah, hal ini juga kadang-kadang juga masyarakat kita tidak memahami.
atau sudah memahami atau kesadaran seperti apa yang kita kurang tahu lagi. Nah, ini dengan hal-hal itu kami sebagai polisi Pamung Praja ya harus menegaskan, memberikan tindakan yang tegas kepada masyarakat. Bila mana berapa hal tadi yang kita sudah sampaikan secara baik, tapi tidak juga respon dengan baik, ya itu tantangan kami berkoordinasi dengan pihak penegak juga, ya kita melakukan itu penegakan secara persuasif di lapangan. Tindakan tegas. Baik, iya. Bapak. Nah, bagaimana Satpol PP sendiri menghadapi oknum yang mencoba untuk menguasai atau memanfaatkan aset daerah secara tidak sah nih, Bapak? Nah, ini kita dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja tidak sendirian sebenarnya untuk bekerja ini. Nah, ini kita melihat yang dokumentasi yang ada dari pemerintah dan kita meminta kepada instansi terkait melihat dokumennya. Kalau apakah ini itu dokumennya memang kalau sudah jelas dalam ini sudah sah demi hukum, nah itu dari Satuan Polisi Pamung Praja memberikan penegasan yang jelas di lapangan seperti itu. Oke, baik Bapak. Nah, seberapa penting nih dukungan hukum dan juga administrasi dalam mendukung tugas pengamanan aset daerah nih Bapak? Nah, di dalam dukungan itu menyangkut administrasinya itu yang pertama. Dari sebelum kita melakukan tindakan apapun di lapangan dengan masyarakat yang ada, dari dasar yang paling utama itu yang kita melihat itu dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya secara administrasi seperti apa, aturan apa yang kita lakukan, dan aturan apa yang kita pakai di lapangan. Sehingga tidak menjadikan suatu timbul hal-hal yang tidak diinginkan di lapangan. Sebab kita memberikan penjelasan kepada masyarakat yang bersangkutan, dia bisa memahami dengan aturan atau regulasi yang ada. Seperti itu, Pak. Oke, Bapak. Nah, apa nih target atau program prioritas Satpol PP dalam pengamanan aset daerah untuk kedepannya nih, Bapak? Nah, target kita Satuan Polisi Pamung Praja untuk kedepannya itu tetap dalam hal ini melaksanakan tugas sesuai dengan bidang tugas kita, dan kami minta kepada seluruh instansi yang terkait dalam hal ini, instansi pemerintah, bila mana istilahnya hal ini ada dalam aset-aset daerah yang tetap dilaporkan kepada kami. Tetap dilaporkan kepada kami dalam hal ini supaya kita bisa melakukan kegiatan hal ini sesuai dengan aturan yang ada. Baik. Baik, Bapak. Nah, ini harapan Bapak ke depannya terhadap peningkatan sinergi antara pemerintah dan juga Satpol PP ini seperti apa, Bapak? Nah, harapan saya ke depan, saya minta seluruh instansi terkait dalam hal ini instansi yang memiliki aset-aset yang ada, baik bergerak maupun yang tidak bergerak, supaya bisa melaporkan kepada instansi Satuan Polisi Pamung Praja. Nah, ini kerjasama ini saya perlu kepada instansi yang ada. Yang kedua, kepada masyarakat. Dalam hal ini, apa yang pemerintah lakukan dalam ini Satuan Polisi Pamung Praja ini, marilah kita dukung bersama. Marilah kita dukung bersama. Dan ini untuk kepentingan juga kepada masyarakat, khususnya Kabupaten Ende. Pemerintah kerjakan ini. Nah, itu harapan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja. Dan terakhir nih Bapak, pesan-pesan untuk warga masyarakat Kabupaten Ende nih terkait pentingnya menjaga aset daerah ini seperti apa, Bapak? Nah, saya dalam hal ini Satuan Polisi Pamung Praja memberikan pesan kepada masyarakat dalam hal ini, marilah kita bersama-sama membangun Kabupaten Ende ini. Ya, sesuai dengan program Bapak Bupati, visi misi Bapak Bupati kita sekarang ini, Ende maju. Nah, Ende aman, Ende tertib. Nah, ini maksudnya kita program yang ada ini untuk kepentingan kita bersama, bukan kepentingan seorang pemimpin, tidak. Pemimpin dalam hal ini melakukan kegiatan ini untuk kepentingan kita semua yang ada di Kabupaten Ende pada khususnya. Nah, harapan kami supaya masyarakat dalam ini bisa mendukung pemerintah Kabupaten Ende dengan sebaik-baiknya. Itu harapan kami dari Satuan Polisi Pamung Praja. Baik, Bapak. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Semangat dan sukses selalu ya dalam mengemban tugas mengamankan ya aset-aset daerah yang bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan umum nantinya ya. Baik, pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya wawancara kami bersama Kasatpol PP Kabupaten Ende terkait sinergi pemerintah dan juga Satuan Pamung Praja Kabupaten Ende dalam menjaga serta mengamankan aset daerah milik pemerintah Kabupaten Ende.
Nah, diharapkan melalui kerjasama pengawasan dan juga penegakan aturan yang konsisten, seluruh aset daerah ini dapat terpelihara dengan baik demi mendukung pelayanan dan juga pembangunan bagi masyarakat Kabupaten Ende. Saya Joanna dan juga rekan Mbak Isareng mengucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Ibrahim. Selamat bertugas, selamat menjalankan amanat-amanat yang sudah diberikan ya oleh pemerintah Kabupaten Ende. Mudah-mudahan sukses dan lancar selalu, Bapak. Pendengar Pro 1 dimanapun berada, demikian ya perbincangan kita pagi hari ini bersama Kasat Pol PP Kabupaten Ende. Jangan kemana-mana, tetap bersama Pro 1 RRI Ende, kanal informasi dan inspirasi di FM 100,5 MHz. 100,5 FM RRI Pro 1 ND, kanal informasi dan inspirasi. Cintaku